Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Bidan Neatin Sumiatin. Saya mahasiswi S1 Kebidanan Politeknik Bakti Asti Purwakarta. Nah, kali ini saya mau memberikan informasi kesehatan seputar ibu hamil. Nah, dengan temanya yaitu 8 kunci sukses ibu hamil sehat. Nah, ini mengenai perawatan sehari-hari ibu hamil ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu jika Anda sudah mengetahui kehamilan, segera periksa kehamilan Anda ke dokter atau bidan. Nah, selama hamil itu minimal 4 kali ya teman-teman untuk periksa. Yang pertama, 1 kali saat trimester 1 yaitu usia sampai usia 3 bulan. Nah, trimester 2 yaitu 3 sampai 6 bulan 1 kali. Lalu yang trimester 3 usia 6 sampai 9 bulan minimal 2 kali. Itu minimal ya teman-teman. Boleh setiap bulan periksa. Nah, itu nggak ada batasannya, cuman minimal selama Anda hamil itu 4 kali periksa. Lalu yang kedua tipsnya itu makanlah yang bergizi dan seimbang. Nah, maksudnya itu yang beraneka ragam sesuai proporsionalnya dan mengandung gizi yang seimbang. Lalu satu porsi lebih besar atau lebih banyak dari sebelum hamil. Nah, gizi seimbang itu apa sih? Gizi seimbang itu yaitu yang mengandung 4 bintang. Ada karbohidrat, protein nabati, protein hewani, ada sayurnya. Nah, lalu bisa ditambah juga dengan buah. Nah, gimana sih yang seimbang itu? Nah, karbohidrat itu setara dengan sayur. Nah, contoh, karbohidrat kan banyak ya. Selain nasi, kentang, ubi, gandum, itu boleh salah satu. Contoh, kalau kita makannya nasi. Nah, nasi 1 centong dengan sayur 1 centong. Nah, itu sama ya. Jadi, 50%. Nah, 25-25. Lalu, protein nabati dan hewani itu 20%, lalu sisanya dengan buah ya. Nah, setelah itu yang ketiga yaitu istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup itu yang gimana sih? Nah, yang kita saat istirahat tidur malam itu istirahat yang cukup 6-7 jam ya. Lalu siangnya juga harus istirahat. Jadi kalau ada mitos nggak boleh tidur siang itu salah ya. Jadi ibu hamil malah harus istirahat yang cukup. Tidur malam 6-7 jam dan tidur siang 2-3 jam. Nah, itu harus miring ke kiri ya teman-teman. Nah, boleh ganti posisi terlentang juga boleh. Kenapa harus miring ke kiri? Karena kalau ke kanan mungkin kalau ke kanan ada tekanan ke organ hati dan itu nggak bagus buat kesehatan janin juga ya. Apalagi setelah hamil besar. Nah, pembuluh darahnya nanti kalau ada yang tertekan nanti bisa mengurangi nutrisi ke bayi, ke janinnya ya. Jadi disarankan untuk tidur miring ke kiri. Selanjutnya, kalau di daerah pandemi itu yang ada malaria itu pakai kelambu. Yang terus selanjutnya sering distimulasi ya. Dede bayinya, janinnya distimulasi itu gimana sih? Nah, diajak ngobrol sama ayahnya atau diajak ngobrol sama kakaknya. Karena bayi itu udah bisa mulai mendengar setelah bayinya udah usia 4 bulan. Nah, gitu. Selanjutnya, 4 itu jaga kebersihan diri. Nah, gosok gigi, cuci tangan. Yang pertama cuci tangan pakai sabun dan di air mengalir. Sebelum makan, setelah buang air kecil atau buang air besar, dan sikat gigi teratur 2 kali sehari minimal, yaitu setelah istirahat, setelah makan sarapan pagi dan sebelum tidur. Lalu mandi minimal 2 kali, membersihkan payudara dan daerah kemaluan. Nah, itu wajib ya, apalagi kalau udah trimester 3, biasanya air olehnya, puting susunya itu udah mulai hitam, ada bukan kerak ya, yaitu harus dibersihin, nanti bisa pakai baby oil gitu.
Lalu ganti pakaian dalam itu wajib loh. Nah, lalu mengganti pakaian juga, terus memeriksakan gigi ke fasilitas kesehatan, karena sekarang kalau periksa hamil itu ada periksa ke dokter gigi juga ya, selain untuk periksa darah lab ya. Lalu selanjutnya yang kelima, boleh nggak sih berhubungan setelah hamil? Boleh ya, cuman kita cari posisi yang aman dan diusahakan kalau di bawah 3 bulan itu pakai kondom dulu, atau mungkin lebih aman sih di atas 3 atau 4 bulan ya. Lalu yang suka beraktivitas, bisa beraktivitas fisik seperti biasa. Nah, itu maksudnya ya bisa nyuci, bisa ngepel, bisa masak, bisa, kalau yang sehat itu bisa gitu ya. Nah, tapi beda dengan yang mungkin kurang sehat, dikurangin pekerjaan yang beratnya gitu. Tapi kalau yang sehat itu bisa beraktivitas fisik seperti biasa, cuman jangan terlalu berat, kayak mungkin gotong galon kayak gitu tuh nggak boleh ya. Nah, selanjutnya nanti kan bisa dibantu suami juga. Selanjutnya yaitu senam hamil. Nah, diusahakan setelah usia kehamilan 5 bulan atau 22 minggu itu boleh senam hamil ya. Kalau mau yoga juga boleh sebenarnya, banyak pilates atau renang gitu, waktu ibu hamil banyak ya. Selanjutnya kita harus menghindari ya kerja yang berat. Tadi kan sudah merokok, minum alkohol, terus 8 itu nggak boleh sampai kita ada gangguan emosional. Nah, maksudnya gimana sih? Karena kita memiliki gangguan emosional itu berpengaruh sama janinnya, teman-teman ya. Makanya kita harus hindari ya, diusahakan kita hamilnya happy ya, agar janinnya juga happy. Nah, kalau kita mungkin untuk umat muslim sering dengerin murotal, hati kita tenang, janin juga sehat, tenang gitu ya. Segitu aja teman-teman. Nanti insya Allah saya bikin lagi konten yang lain mengenai ibu hamil dan kesehatan ibu hamil, melahirkan sampai dengan nifas dan balita, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.